Kami dari Universitas Putra Batam dari Prodi Teknik Informatika. Kami akan menjelaskan tentang keamanan jaringan untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah jaringan komputer yang dibimbing oleh Pak Andi Masran STMSI. Baiklah, saya Sri Kartika NPM 1902100041 sebagai moderator dan teman saya Era Adriani dengan NPM 1902101007. Saya Nadia Yulianti dengan NPM 19021001. Saya Muhammad Rizal, NPM 1902-10135. Dan saya Okti Saraswati dengan NPM 1902100079. Sebelum kalian menyaksikan video penjelasan dari kami, jangan lupa untuk like, Komen. Share Dan subscribe. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, kalian harus tahu dulu nih, apa itu sistem keamanan jaringan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem keamanan jaringan dan tujuan sistem keamanan jaringan komputer. Adapun pengertian dari sistem keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah penggunaan yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Sedangkan tujuan dari sistem keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data. Nah, materi selanjutnya dibahas oleh teman saya. Baiklah, di sini langsung saja dengarkan penjelasan saya. Metode keamanan jaringan. Terdapat dua metode. Yang pertama, pembatasan akses pada jaringan. Yang kedua, menggunakan metode dan mekanisme tertentu. Untuk metode pembatasan akses pada suatu jaringan, terdapat beberapa metode lainnya. Yang pertama, internal password authentication. Untuk internal password authentication ini, password lokal untuk login ke sistem harus merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik. Pengguna aplikasi Shadow, password akan sangat membantu. Yang kedua, server-based password authentication. Password-based authentication ini termasuk metode misalnya sistem Kerberos server, TCP wrapper, di mana setiap servis yang disediakan oleh server tertentu dengan suatu daftar host dan user yang boleh dan tidak boleh menggunakan authentication system. Yang ketiga, server-based token authentication. Server-based token authentication, metode ini menggunakan authentication system yang lebih ketat dengan menggunakan token smart card, sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus. Keempat, firewall dan routing control. Firewall melindungi host-host pada sebuah network dari berbagai serangan. Dengan adanya firewall, semua paket ke sistem di belakang firewall dari jaringan luar tidak dapat dilakukan langsung. Semua berhubungan harus dilakukan dengan mesin firewall. Untuk metode kedua, menggunakan metode dan mekanisme tertentu. Pada metode kedua ini juga terdapat 5 metode atau 5 langkah. Yang pertama, enskripsi. Salah satu pembatasan akses adalah dengan enskripsi. Proses enskripsi mengkode data dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh sistem yang mempunyai kunci untuk membaca data. Yang kedua, teknologi terminologi kriptografi. Terminologi kriptografi atau kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Yang ketiga, terminologi enskripsi deskripsi. Proses yang digunakan untuk mengamankan sebuah pesan
atau yang disebut plain text menjadi pesan yang tersembunyi disebut ciphertext adalah enskripsi. Ciphertext adalah sebuah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Keempat, digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan, integritas, dan non-repudiation. Kelima, algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Satu atau lebih mekanisme dikombinasikan untuk menyediakan security service. Baiklah, saya akan membahas mengenai klarifikasi serangan komputer. Menurut David Inklove, keamanan pada sistem jaringan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah keamanan fisik atau disebut juga dengan physical security. Biasanya penyerangan ini dilakukan atau melakukan yang namanya wiretapping, di mana wiretapping ini adalah proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Dan jika gagal, biasanya DOS digunakan. DOS itu adalah denial of service, di mana semua service yang digunakan pada komputer akan dibekukan atau tidak dapat diakses. Ya, biasanya itu dibanjiri dengan jaringan-jaringan dari pesan-pesan yang sangat banyak jumlahnya. Nah, yang kedua adalah keamanan data dan media. Keamanan data dan media adalah keamanan yang penyerangannya akan memanfaatkan kelemahan pada software yang digunakan untuk mengelola data. Biasanya penyerangan akan menyisipkan virus pada komputer. Targetnya yaitu melalui attachment pada email kita. Nah, yang ketiga adalah keamanan dari pihak luar. Keamanan dari pihak luar ini biasanya disebut juga dengan social engineering, di mana social engineering ini merupakan tingkatan tertinggi di dunia hacking maupun cracking. Biasanya orang yang akan melakukan social engineering akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem dan lupa password. Nah, hati-hati, sehingga akan meminta kepada orang yang memiliki hak akses pada sistem untuk mengubah atau mengganti password yang akan digunakan untuk memasuki sistem tersebut. Nah, yang keempat adalah keamanan dalam operasi. Keamanan dalam operasi ini merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik menjadi normal kembali. Biasanya penyerangan akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem log atau melakukan yang namanya log cleaning setelah melakukan serangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat keamanan jaringan komputer, yang dimana ada 2 manfaat yang akan saya jelaskan. Manfaat yang pertama, bisa menggunakan sumber daya secara bersamaan. Yang kedua, bisa mendapatkan reliabilitas tinggi. Oke, mari kita bahas dari manfaat yang pertama. Bisa menggunakan sumber daya secara bersamaan. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini, di mana hal ini seringkali dianggap bahwa jaringan pada komputer mampu mengatasi permasalahan pada jarak. Karena seseorang yang berada pada 100 km dari suatu data, maka tidak akan mendapatkan kesulitan untuk menggunakan data tersebut. Manfaat yang kedua, mendapatkan reliabilitas lebih tinggi. Kita bisa dengan mudah menemukan reliabilitas tinggi cukup dengan melalui jaringan komputer dengan sumber alternatif persediaan. Sebagai contoh, untuk file secara keseluruhan bisa dikopi atau disimpan pada komputer kedua, ketiga, atau bahkan lebih. Namun, dengan catatan komputer harus terkoneksi pada jaringan. Dalam hal ini, apabila satu mesin telah mengalami kerusakan, maka untuk salinan pada mesin yang lain masih tetap dapat digunakan. Untuk komputer yang berukuran kecil memiliki rasio kinerja atau harga yang lebih baik jika dibandingkan pada komputer yang lebih besar. Ketidakseimbangan antara rasio harga dan kinerja
menjadikan perancangan membangun sistem untuk komputer pribadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pada keamanan jaringan komputer. Aspek-aspek pada keamanan jaringan komputer meliputi 4. Yang pertama, privasi. Yang kedua, integrity. Yang ketiga, authentication. Dan yang keempat, availability. Yang pertama, privasi atau confidential. Ini utama aspek privasi atau konfidensialnya adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data yang bersifat privat. Sedangkan konfidensial biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Yang kedua, integrity. Aspek ini menentukan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Informasi yang diterima harus sesuai dan sama persis seperti saat informasi dikirimkan. Jika terdapat perbedaan antara informasi atau data yang dikirimkan dengan yang diterima, maka aspek integrasi tidak tercapai. Adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan masalah yang harus dihadapi. Yang ketiga, authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode atau cara untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul server yang asli. Dan yang keempat, availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi data dan informasi yang berada dalam suatu sistem komputer tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Terima kasih.